Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Suadi Idris Amir. Tentunya di acara kesayangan kita, IPISO Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini kembali lagi saya berduet dengan pengamat politik Islam kita dari Universitas Muhammadiyah, doktor muda kita, Dr. Ridwan Pawalan MHI. Assalamualaikum, Dinda Dokter. Salam kakak. Ketemu lagi nih Dokter. Siap. Bagaimana kondisi? Sehat? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Sahabat dan sobat IPISO, kali ini saya bersama Dinda Dr. Ridwan Pawalang, itu panggilan akrab saya. Nah, Dinda Dr. Pawalang ingin membedah tema yang sangat menarik tentunya bagi pemirsa IPISO dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami akan coba membedah pengaruh figur pemangku adat di Pilgub Sulawesi Selatan. Saat ini, Dinda Dokter, pemangku adat atau raja-raja saat ini itu disebut ketua pemangku adat. Siap. Karena mereka masih dipanggil raja kalau di lingkaran mereka, tapi kalau dalam lingkaran kekuasaan disebut pemangku adat. Soal itu. Nah, tentu ini yang harus kita bedah, harus kita ukur, karena saya kemarin ketika mendampingi Nurdin Abdullah di Pilgub 2018 lalu, saya sangat merasakan bagaimana Nurdin Abdullah itu berjalan mulus karena pengaruh dari tokoh-tokoh adat. Pemangku-pemangku adat pada saat itu dominan ke Nurdin Abdullah. Dan Nurdin Abdullah menikmati kemenangan, walaupun beliau tidak bisa nikmati sampai 5 tahun, tapi sempat menikmati 2,5 tahun setelah terpilih. Nah, tentu di Pilgub kali ini kita coba membedah seperti apa kira-kira potensi-potensi ketua lembaga adat atau pemangku adat di ranah Pilgub. Apakah kehadiran mereka atau ketokohan mereka, biar bagaimanapun mereka memiliki keluarga besar, itu akan mempengaruhi partai-partai politik dan figur-figur partai politik untuk melirik mereka. Izin Dinda Dokter, saya sebutkan. Siap. Tolong dikritisi kalau ada nama-nama yang tidak sesuai dengan daerahnya masing-masing. Dalam catatan IPISO, sahabat dan sobat IPISO, di sini ada beberapa ketua lembaga adat atau pemangku adat yang kami masukkan. Mohon maaf ketika ada kekeliruan di antaranya. Saya mulai dari selatan. Di sini ada perwakilan dari Sanrobone. Kita tahu Sanrobone dulu adalah kerajaan kembar Gua Tallo Sanrobone yang wilayahnya ada di Kabupaten Galar. Dia Sanrobone ini disebut saudara muda dari Gua Tallo. Dan saudara tiri Galesong Polong Bangking Laikang. Seperti itu. Gitu ya. Seperti itu. Ada tokoh ketua pemangku adat ini yang tentu figurnya sangat menarik ketika dikaji dan dibedah oleh para elit-elit partai politik. Beliau adalah Dr. Ali Malombasang Kareng Nyingka atau Malombasi. Maaf kalau saya salah sebut menyebut beliau. Dr. Ali Malombasi atau Malombasang. Saya agak-agak lupa apa Malombasi atau Malombasang. Soal itu. Kareng Nyingka. Beliau seorang dosen di Universitas Muhammadiyah, dosen teknik. Dia seorang akademisi. Selain dia adalah ketua pemangku adat, kalau kami di Sanrobone menyebutnya Raja Sanrobone. Tapi kalau secara umum dikatakan ketua pemangku adat. Di internal disebut Raja Sanrobone. Soal itu. Kemudian tentu Gua Tallo sebagai sebuah kerajaan
besar, imperium di masanya kan gitu. Kita tahu mereka masih sangat terjaga, lembaga adatnya sangat sangat terjaga. Ada di sini dua nama yang sangat berpotensi. Walaupun sebenarnya Sandrobone ini saudara anu, jadi bisa dikatakan gua Sandrobone, gua Talo Sandrobone ini ya disatukan aja kan gitu. Berarti tadi sudah ada Dr. Ali Malembasi Karinyingkah. Kemudian di sini tentu ada Sombaya. Walaupun dia adalah ketua lembaga adat, tapi bagi keturunan raja-raja Goa disebut Sombaya saat ini. Andi Kumala, Andi Ijo. Kemudian masih keluarga dekatnya, yaitu Andi Muhammad Pandam 14 Hasanuddin. Kedua-duanya saat ini disebut-sebut namanya potensial untuk mewakili basis keluarga mereka, basis keluarga Goa Talo. Ketika digabungkan dengan Sandrobone, maka masuk nama Dr. Ali Malembasi Karinyingkah. Itu. Kemudian tentu ada dari Luwu atau kerajaan Luwu. Di sini tentu Opu Andi Makpulau Maradang ya, Opu Maradang ya. Itu. Maaf kalau saya salah menyebut nama Opu. Kemudian ada yang menjadi perwakilan berikutnya yang dianggap layak mewakili kerajaan Luwu, yaitu Andi Lutfi, Andi Mufti. Coba bicara buta di sana ya, seperti itu. Di Toraja tentu ada tokoh senior kita, kakanda kita yang sangat populer sebagai tokoh yang mewakili tokoh adat dari Toraja dan Toraja Utara. Kakanda Annar sampai Toding. Siapa yang tidak mengenal beliau? Betul. Soal itu. Ketua Dewan Ekonomi Indonesia Timur. Kemudian di Bone, mohon maaf kalau saya salah, ada nama Bapak Andi Promal Pawi, dan tentu Bupati saat ini Andi Pasar Pajalangi sebagai semua keturunan Arum Pone ya, Arum Bone. Tentu kedua-duanya sangat layak untuk mewakili perwakilan adat Kabupaten Bone, yang juga dikenal sebagai sebuah kerajaan besar di zamannya yang bisa mengimbangi Goa Talo Sandrobone. Kemudian di Wajo, saya melihat sosok seorang Andi Iwan Darmon Aras bisa mewakili Arun Sengkang dan juga Pamana, Kedatuan Pamana. Itu. Sosok seorang Andi Iwan Darmon Aras ini yang dikenal seorang keturunan bangsawan asli dari Kabupaten Wajo, sangat layak wakil itu. Kemudian, mohon maaf kalau saya salah, yang mewakili Baru dan Sidendreng ada nama Andi Faisal Sabada. Mohon maaf kalau saya salah, atau ada figur yang lebih layak mewakili Kedatuan Baru dan Sidendreng. Saya juga, datuk saya juga adalah Arum Baru, Arum Sidendreng. Mohon maaf kalau saya salah. Sorry. Sopeng, saya melihat di sana yang bisa mewakili lembaga adat di sana, atau yang bisa didorong oleh perwakilan lembaga adat di sana, tentu nama Andi Kaswadi Rasak, Bupati saat ini, yang dari Mario Riwawo. Kemudian ada Andi Sutomo yang dari Arum Bila. Bisa juga yang anggota DPR di Provinsi PDIP. Saya lupa namanya. Mohon maaf. Andi Ansari. Bangkona. Dari itu. Beliau juga. Nah, Dinda Dokter, dari nama-nama tadi yang tentu adalah tokoh di Sulawesi Selatan, pasti kita setuju kalau mereka dikatakan tokoh, karena orang menyandang status ketua lembaga adat atau raja di daerahnya masing-masing, tentu adalah bangsawan 24 karat yang memiliki keluarga besar dari Saman ke Saman. Seperti apa kita melihat pengaruh dan kehadiran mereka di kontestasi Pilgub 2024 dalam kajian akademik kita? Dinda Dokter, silakan. Baik, Kak Kadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan sobat episode dimanapun berada, jumpa lagi di acara episode Rumah Edukasi. Terima kasih Kadir. Sama-sama Dinda Dokter. Mengundang saya untuk hadir di studio episode dalam rangka mendiskusikan
tentang peluang dan kelayakan mungkin ya, serta kekuatan-kekuatan yang ada di balik arum-arum raja-raja ataupun hari ini menjadi bagian daripada lembaga adat di kerajaan-kerajaan masa lalu yang sampai hari ini dirawat dan diakui oleh negara. Negara memperkenalkan dengan lembaga adat, ya, lembaga adat. Nah, oleh sebab itu saya pikir bahwa memang secara filosofis kehadiran raja di masa lalu itu adalah mengayomi, melindungi dan memberi kehidupan yang layak kepada rakyatnya. Karena mereka adalah negara di zamannya ya. Ya, saya kira begitu. Kemudian saya kira juga memberi perlindungan baik dari sisi suaka politik, begitu pula memberi bantuan kepada negara kerajaan-kerajaan tetangga yang membutuhkan perlindungan apapun di zaman itu. Nah, kalau kita tarik dalam konteks itu sebetulnya Kak Kadir, tentu saja bahwa secara akademik kehadiran mereka secara kelembagaan, begitu pula dalam konteks sosiologi, saya pikir sangat penting dan urgen serta strategis dalam konteks demokrasi elektoral hari ini, khususnya dalam konteks pilkada ya, baik itu adalah pemilihan gubernur, wakil gubernur, begitu pula pemilihan bupati, wakil bupati, begitu pula pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Nah, dalam konteks politik saya pikir pilihan sebuah institusi ya yang tidak haram tanda petik untuk kemudian berada pada wilayah kontestasi politik, saya pikir menjadi sebuah kekuatan tersendiri Kak. Ya. Di samping itu saya pikir konsolidasi secara internal mereka itu sangat mudah. Mengapa? Karena ada sejarah panjang ya, kebaikan, legasi yang ditinggalkan oleh orang tua mereka yang hari ini dinikmati dan menjadi sebuah prototipe barangkali dalam konteks bagaimana relasi raja dengan rakyatnya. Nah, saya kira hari ini rakyat, raja dan seterusnya hanya bahasa lain dengan istilah bupati, gubernur, begitu pula anggota DPR hari ini. Nah, saya katakan tadi bahwa dalam konteks politik elektoral hari ini, pemilihan langsung, peranata-peranata sosial ya itu dibutuhkan dalam konteks konteks bagaimana dia hadir untuk kemudian menambah daya gedor, begitu pula menambah kekuatan. Karena saya pikir dalam konteks demokrasi elektoral hari ini adalah kita membutuhkan pemilih. Dan pemilih 50+1 adalah bagian daripada sebuah kemenangan. Apalagi kalau misalnya 70+1. Saya pikir itu saya kira sangat luar biasa. Nah, nama-nama yang disebutkan tadi, baik itu mewakili selatan ya, San Robone Guatalo, ada 3 nama yang disebut tadi Kadir, baik itu Andi Kumalandi Ijo, begitu pula Andi Muhammad, Bapak Pandam kita hari ini, begitu pula Dr. Ali Malombasa Karenyingka. Dr. Ali Malombasa Karenyingka di Raja San Robone, saya pikir ini adalah representasi. Yang menariknya ini adalah Kadir bahwa ini mewakili geopolitik yang ada. Makassar, Goa, Takalar. Nah, betul. Mereka bertiga itu mewakili Makassar, Goa, Takalar. Ya, dan saya pikir itu adalah rumpun dari bagian representasi daripada geoselatan, geopolitik. Sampai di Jeneponto mereka. Sampai di Jeneponto. Ya, dan ada relasinya dengan Bantai lah. Iya, saya pikir. betul. Nah, oleh sebab itu, nama yang disebutkan tadi saya pikir hari ini baik dalam konteks lokal maupun provinsi, begitu pun nasional disebutkan namanya. Misalnya Pak Pandam ini kan disebut namanya. Iya. Paling tidak terkonfirmasi di Mabes dan Istana lah. Artinya sudah terekam ya. Terekam lah Kadir. Nah, oleh sebab itu saya dengar beliau ini dalam waktu dekat tidak terlalu lama beliau akan pensiun. Iya. Tentu saja namanya seorang perwira TNI, mereka terlatih kedisiplinan, memiliki pemahaman terhadap wilayah-wilayah strategis politik, polhukam dan seterusnya.
dan berikut apa ya, yang namanya TNI Polri kan selalu bersama dengan rakyat. Tentu saja dia melanjutkan karirnya secara apa di kontestasi politik yang memang sudah sah ya, sudah mubala dalam konteks agama. Mereka ini berpolitik praktis setelah pensiun, saya pikir wah wajar-wajar saja, dan saya pikir memang momentumnya untuk kemudian terjun. Begitu pula misalnya Andi Kumala Ijo yang pernah bertarung ya kalau tidak salah di Kabupaten Goa. Itu kakaknya almarhum. Almarhum ya. Iya, beliau Ya. ini adik. Oh ya, adik ya. Iya. Saya pikir artinya mereka irisan yang ada ya dengan almarhum kakaknya, saya pikir teruji ya, teruji dalam arti bahwa konsolidasi internal ya di keluarganya dan kelembagaan, saya pikir itu sudah ada contoh yang bisa kita itu. Di samping saya pikir Kabupaten Goa, kalau Kabupaten Goa kerajaan Goa bergerak, tentu saya Goa Talok Talok dan Sanrobone tentu saja tidak tinggal diam. Satu paket. Satu paket. Nah, oleh sebab itu saya pikir Geo ini mewakili kerajaan Goa Talok Sanrobone, saya pikir tiga nama yang kita sebutkan tadi itu saya Raja pikir Sanrobone, Dr. Ali, ya Malembasti, Karangnyengka. Karangnyengka, saya pikir ketiganya ini memiliki preferensi tersendiri dan itu menarik. Saya sebelum kita lanjut, Pandam kan TNI. Ya. Andi Kumala birokrat, mantan camat. Siap. Dr. Ali Malembasti birokrat, seorang dosen. Ya. Jadi artinya beliau ini dari sisi kompetensi personalnya ya, kualifikasi personalnya saya pikir layak lah ya. Layak memenuhi persyaratan kemudian untuk tampil ya di Pilgub ya, di Pilgub Selatan, paling tidak mewakili geopolitik dan kelembagaannya sebagai sebuah kelembagaan yang sah dan diakui negara. Tinggal nanti orang partai politik yang memilih di antara ketiga nama itu. Ya, tentu saja partai politik kan akan melihat kekuatan-kekuatan yang paling kecil pun dilirik oleh sebuah institusi partai politik, namanya partai politik, apalagi memang yang punya nama seperti ini, tentu saja mereka akan diberikan karpet merah untuk kemudian tampil, tentu saja terlepas dari preferensi dan bagaimana data-data ilmiah ke depan melihat itu, dan itu bisa dirasionalisasikan. Nah, selanjutnya kita beralih ke Luhur Raya lah ya. Luhur Raya, saya pikir di Luhur Raya ini dahulu kan kerajaan besar. Ya, saya pikir tanpa mendesekreditkan yang lain, tentu saja saya dari selatan ke utara dulu. Sebentar kita ke tengah lah begitu. Jadi ke utara ini ada geopolitiknya Luhur Raya plus Toraja. Saya pikir ada 3 nama lah di tempat ini Kakadir, ada Andi Opu Makulau Andi Maradan. Ada Andi Lutfi Amuti. Ya, saya pikir beliau ini yang bagian tidak terpisahkan dari Luhur Raya, Raja Lu, yang saya pikir dipercaya sebagai bagian lembaga adat Kerajaan Lu. Saya pikir geopolitik ini senantiasa bertarung sebetulnya. Maksud saya di geo ini selalu menampilkan ya generasinya, putra-putra terbaiknya untuk tampil di kontestasi Pilgub Sulawesi Selatan, dan hampir tidak pernah absen barangkali ya, baik di awal dan seterusnya itu selalu menampilkan. Sekarang kita berbicara dalam konteks lembaga adat, saya pikir nama yang kita sebutkan tadi itu Opu Maradan dan seterusnya, begitu pula Andi Lutfi ya, Opu Lutfi, dan saya pikir ini di Luhur Raya, atau Luhur Raya. Nah, sekarang kalau misalnya kita dalam konteks Toraja misalnya, Toraja Utara dan Toraja Utara maksud saya, ada Anar Sampetoding adalah saya pikir sosok yang punya potensi ya, dan saya pikir layak untuk kemudian dipertimbangkan sebagai bagian figur yang punya peluang untuk tampil di Pilgub 2024 ya. Dan saya pikir kalau misalnya Luhur Raya bergabung dengan Toraja, saya pikir preferensinya cukup kuat kalau Kakadir, dan saya cuma pikir, selama ini belum pernah. Terpisah ya. Nah, sekarang saya pikir maksud hati kita untuk mendiskusikan tentang kelembagaan ini paling tidak
ada pertemuan di situ, ada harmonisasi yang bisa kita pertemukan. Kata yang berbeda selama ini itu kita bisa melalui persamaan kelembagaan adat ini, saya pikir itu bisa kita bicarakan ulang tentang warisan para pendahulu kita yang memang pernah bersama-sama memperjuangkan Republik ini tanpa ada sekat Anda dari mana dan seterusnya. Nah, kita berharap bahwa ketika Luraya dan Toraja ini mampu untuk menyatukan kekuatan, saya pikir itu akan lebih menantang ya partai politik ya. Begitu barangkali poter-poter warga masyarakat Sulawesi Selatan ini untuk menambah daya tariknya untuk mempertimbangkan maju dalam didorong dalam kontes politik di Pilgub 2024. Nah, sekarang Kak Kadir, kita sebelum masuk ke tengah sekali ya, kita ke Ajatapare lah ya. Ajatapare ada Andi Faisal Baru Sidenrek. Baru Sidenrek lah ya. Sama kerajaan dulu di bawah naungan kerajaan Gua-Tallo Sanrobode pada saat itu. Ya. Siapa yang menjadi arung di Baru, dia juga menjadi arung di Sidenrek. Ya. Itu paket ya. Paket ya. Disabatnya ya. Sampai sekarang ini juga saya melihat ada ikatan sosial ya yang cukup kuat antara Baru dengan Sidenrek, saya melihat. Itu tadi saya bilang dulu raja-raja itu kalau dia menjadi arung Baru, dia juga menjadi arung Sidenrek. Nah, maka kalau misalnya hari ini tampil dari arung Baru dan arung Sidenrek ini ada Andi Faisal Sopada, saya pikir cukup kuat juga itu. Iya. Yang selama ini secara geopolitik dikenal dengan Ajatapare kan. Ajatapare yang pernah berhasil menyelesaikan Pilgub Sayang 1 dan Sayang 2 dengan koalisi yang ada ini kan secara geopolitik. Nah, saya pikir Andi Sopada ini sebagai bagian daripada kedatuan di arung Baru dan Sidenrek, saya pikir patut untuk kemudian memiliki preferensi dan bagaimana kemudian bisa tampil lah ya, punya peluang lah ya, punya kekuatan untuk kemudian dilirik. Paling tidak kalau kita berbicara tentang Baru dan Sidenrek, ya bahwa pada posisi ini periode Pasarul Sayang 1 Sayang 2 ini kan mampu mempertahankan ya, mampu memenangkan kontestasi pemilihan langsung ya di Sulawesi Selatan pada saat itu. Nah, saya pikir kalau misalnya Andi Faisal Sopada ini mampu untuk kemudian merawat kembali itu, merecovery ya, merekonsolidasikan kekuatan-kekuatan politik yang ada di arung Baru dan Sidenrek, saya pikir itu jauh lebih istilahnya jauh lebih bagus lagi ya, jauh lebih bagus. Dan saya pikir Andi Sopada akan menjadi sosok figur yang bisa didorong ya, bisa didorong, dan saya pikir masyarakat akan memberikan ruang pada Andi Faisal Sopada untuk kemudian tampil kembali di mewakili geopolitik Ajatapare itu. Nah, sekarang kita misalnya masuk ke Bone ya. Bone kita sambung saja ke Sopen misalnya. Sebagai bagian geopolitik Bosowa ya. Bosowa di sana ada nama Andi Promal Pawi ya. Kalau tidak salah beliau ini mantan pejabat ya. Kepala dinas yang maju di pilkada. Ya, pernah maju ya. Bersama Andi Sumardi kalau tidak salah. Ya. Nah, bersama dengan Bapak Bupati Andi Pasar Mahdi Pajalangi. Layak mewakili ya. Layak mewakili. Adat Bone. Layak mewakili. Layak mewakili dalam arti bahwa memang Andi Promal ini adalah birokrat ulung, berpengalaman di bidangnya. Saya pikir di kedatuan Bone, saya pikir beliau dipertimbangkan, apalagi memang beliau pernah didorong dalam internal keluarganya untuk maju di secara lokal ya, kabupaten. Nah, sekarang kalau tidak salah ya Muhammad ini Andi Promal, saya pikir kalau tidak salah jelang pensiun beliau ini. Jelang pensiun atau memang sudah pensiun ya kalau tidak salah. Iya. Karena syarat kan harus mundur kalau maju. Itulah. Ada. Artinya kalau misalnya beliau sudah pensiun pada kesempatan ini, untuk dilirik nanti saya pikir tidak banyak lagi persyaratan lain kan, tidak mesti lagi mundur karena memang sudah bersyarat. Di samping saya pikir ada Pak Bupati sekaligus mewakili kedatuan Bone, yang juga saya pikir di masa lalu kerajaan Bone adalah bagian daripada kerajaan yang cukup berpengaruh di
di Nusantara ini. Iya. Nah sekarang saya pikir Bone ini di samping itu kalau di sana ini kan cukup kental persoalan Arum ya. Iya, iya. Artinya apa? Kalau Arumnya maju, tentu saja bergerak sampai ke struktur paling bawah, ya, sampai tingkat dusun. Kalau ada di bawahnya dusun, saya pikir itu juga akan bergerak. Nah, oleh sebab itu saya pikir kalau memang ada di antara lembaga kedatuan ini muncul, saya pikir itu akan diambil dan saya pikir potensinya cukup kuat karena memang potennya dari segi DPT-nya ya cukup kuat menempati kedua besar setelah Makassar, Kabupaten Bone. Nah saya pikir peluang itu ada, memang daerah ini selalu senantiasa menyumbangkan putar-putar terbaiknya baik dalam kontestasi nasional begitu pula di Pilgub Sulsel. Nah saya pikir dengan adanya ini untuk mewakili ke lembaga adat ini saya pikir cukup representatif lah dan saya pikir punya peluang untuk kemudian dilirik oleh partai politik. Baik Kak Kadir, kita bergeser ke Kabupaten Sopeng. Ya, saya pikir Kabupaten Sopeng ini ada dua yang sana ya, cukup menarik ya, antara Kerajaan Wilayah dan Kerajaan Mariwawo. Ya, kita melihat bahwa di sana ini ada Andi Kaswadi, Rasak, begitu pula Andi Duli, begitu pula Andi Sutomo mantan Bupati 2 periode. Tentu saja kedua sosok figur ini memiliki prestasi di zamannya ya. Begitu pula birokrat, politisi, dan saya pikir tentu saja kerajaan kedatuan Sopeng tentu saja akan mendorong, apalagi memang animo politik orang Sopeng itu cukup tinggi. Cukup tinggi. Ya, salah satu yang tinggi, yang cukup tinggi, keras memang, dinamis. Atensi politiknya warga Kabupaten Sopeng itu terhadap perpolitikan. Nah kalau misalnya kekuatan itu direspon oleh kedatuan ini, saya pikir sangat menarik dan saya pikir partai politik juga tentu saja kita berharap mempertimbangkan preferensi yang ada itu, termasuk kedatuan yang ada di Kabupaten Sopeng mewakili Bila dan Mariwawo. Saya pikir sebagai Wajo? Oh iya betul. Kita ke Wajo, saya pikir ada nama yang disebutkan Kak Kadir tadi, tentu saja saya sepakat dengan nama yang disebutkan Kadir. Ada Arun dari keluarga Arun Sengkang. Arun Sengkang dan Arun Pamana. Iya, kan diwakili Andi Iwan Darmawan Aras. Iwan Darmawan Aras. Memang namanya sudah disebut-sebut. Ya. Karena dia anggota DPR RI saat ini ya. Ketua DPD Gerindra ke Sulawesi Selatan dan anggota DPR RI 2 periode barangkali ya Kadir. Tentu saja bahwa nama-namanya dan milihunya sudah terpampang di mana-mana ini, baik yang jauh-jauh hari sampai sekarang ini saya pikir waduh cukup banyak lah ya. Artinya apa, memang saya melihat Andi Iwan Darmawan Aras ini sepertinya memang beliau ini mempersiapkan diri ya, apakah itu dalam konteks yang lebih awal, ada istilah start lebih awal dan seterusnya. Tentu saja namanya politisi mempersiapkan perangkat infrastruktur dan seterusnya, baik itu lunak maupun keras, saya pikir sangat penting untuk dipersiapkan. Nah, sebagai bagian dari Arun Sengkang dan Arun Pamana, saya pikir beliau ini tentu saja akan didorong dan punya magnet tersendiri dalam konteks politik di Pilgub Sulawesi Selatan. Saya kira itu sebagai pengantar. Baik, sahabat dan sobat IPISO, sangat menarik. Dinda Dr. Rituan Pawelang membedah satu persatu perwakilan pemangku adat yang kita kenal berasal dari kerajaan-kerajaan yang pernah besar di Sulawesi Selatan, bahkan di Indonesia Timur, gitu. Yang menguasai, merajai Indonesia Timur di zamannya. Tadi menarik sekali. Kita di sini, sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, saya bacakan lagi perwakilan dari koalisi Kerajaan Goa Tallo Sandro Bone. Itu menghadirkan 3 figur yang dibedah tadi oleh Dinda Dokter. Sangat menarik, Dr. Ali Malombasti Karenggingka, Andi Kumala Andi Ijo, dan Andi Muhammad. Sangat menarik. Tentu di Bone ada nama
Andi Promalpawi dan Andi Baso Pasar Pajalangi. Kemudian di Luwu, menarik sekali Andi Makulau Opu Maradang dan Andi Lutfi Andi Mutfi. Di Toraja ada Kakanda Anar sampai Toding. Kemudian Arum Baru Sidenreng Andi Paisal Sapada. Kemudian di Sopeng ada Andi Kaswadi Rasa dan Andi Sutomo. Bahkan juga bisa Andi Ansari Mangkona, PDIP ya. Dan menarik, mewakili mewakili Wajo, Andi Iwan Darmawan Aras. Baik, Dokter. Ini sebelum saya pertanyaan, kalau apalagi di flashback kembali ke sejarah, sama gitu. Di zaman kerajaan Guatalo San Robone dulu, ini kan 3 kerajaan pasal ya. Mereka kerajaan pasal persemakmuran di zamannya. Oh, betul. Guatalo mereka berasal dari satu datu, ya kan? Mereka dari keturunan Tunia Tabandri. Jadi turun ke Bataragua, Kareloe Risero, Kareloe Ribajeng yang menghadirkan kerajaan San Robone. Soal itu. Artinya wilayahnya dulu bahkan sampai sekarang masih bisa mempengaruhi Maros, sebenarnya Pangkep bisa mempengaruhi ya. Sekarang sampai ke Jeneponto Bantaeng ya, seperti itu. Ya, Bone kan tentu kita tahu Bone bisa mempengaruhi Sinjai, Bulukuba. Tadi Guatalo San Robone juga bisa mempengaruhi Selayar, kan gitu. Menarik sekali. Kemudian Luwu Raya dengan Toraja, kalau mereka bisa menyatukan kekuatan juga itu sangat luar biasa dengan tokoh-tokoh yang disebutkan tadi. Baru dan Sidenreng dulu di bawah naungan Goa. Jadi potensi dia untuk bergabung ke koalisi Goa cukup besar, ataupun berdiri sendiri dengan tokoh yang dia. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan pemetaan kekuatan geopolitik tadi, kan ada 2 indikatornya, tentu kefiguran dari pemangku adat ini sendiri, dan yang kedua adalah basis geopolitik, dalam arti kata basis suara ya. Yang mana yang paling berpotensi, atau memang ketiga gerbong besar ini, saya tadi sebenarnya mengkelompokkan 3 gerbong besar. Ya kan, gerbong Guatalo San Robone, kemudian gerbong Bone Sopeng, ya kan. Wajo sih sebenarnya kalau dalam sejarah lebih cenderung ke Goa selama ini. Dalam sejarah dulu kan, seperti itu. Kemudian Luwu Raya tersendiri juga, Toraja juga tersendiri. Baru Sidenreng sih sebenarnya di bawah naungan Goa. Bisa dikatakan sebenarnya kalau pengaruh di masa lalu Goa mendominasi pengaruh geopolitik, baru ke Bone Sopeng ya, baru ke Luwu Raya. Kalau misalnya pengaruh-pengaruh ini bisa mempengaruhi partai politik, apakah misalnya figur-figur yang saat ini muncul akan mempertimbangkan itu, dan haruskah mereka mempertimbangkan itu? Seperti itu. Karena salah satu indikator sebuah kesuksesan juga adalah ketika tokoh masyarakat berkumpul di belakangnya kita. Nah, mereka ini bukan tokoh masyarakat biasa, tetapi tokoh-tokoh perwakilan lembaga adat yang dulu disebut kerajaan atau negara di zamannya. Seperti apa? Kita membeda apakah memang mereka layak untuk dipertimbangkan oleh partai politik, dan apakah sangat mempengaruhi partai politik ketika tidak mengambil perwakilan-perwakilan dari mereka? Ya, baik Kak Kadir. Tentu saja kalau berbicara mempengaruhi dan tidak mempengaruhi, tentu saja kita lihat indikator-indikatornya. Indikator apa yang bisa mempengaruhi? Istilahnya ada variabel dependen dan independen. Nah, oleh sebab itu saya melihat begini Kak Kadir, bahwa hari ini kan ada 2 saya lihat yang muncul, ya. Apakah dalam ketua atau perwakilan kedatuan itu adalah sosok yang menjadi ketua, atau bolehlah kita katakan raja di tempat itu, raja tok saja. Yang kedua, ada dia raja sekaligus dia pejabat politik, betul. Atau pejabat dalam konteks ketenagaraan kita ini itu punya basis, atau seorang pengusaha. Yang kedua, tentu saja bagian lain adalah kualifikasi
didiskualifikasi dalam arti bahwa dia memiliki kekuatan finansial, kan? Nah, begitu pula tadi saya katakan dia adalah misalnya wakil rakyat, kan gitu kan? Nah, tentu saja ini akan menjadi bagian indikator variabel-variabel yang bisa dipertimbangkan oleh partai politik, kan? Gitu. Kalau misalnya untuk representasi Gotalo Sanrobone, misalnya Andi Muhammad hari ini kan, beliau adalah Pandam, ya. Atau misalnya akan jadi mantan Pandam lah ke depan. Tentu saja itu menjadi bagian indikator yang bisa dipertimbangkan oleh partai politik. Ya. Begitu pula saya pikir masyarakat bawah akan mempertimbangkan itu, akan berbeda preferensi seorang pemilih ketika melihat orang itu sosok raja saja, ketua lembaga saja, dengan memiliki jabatan yang lain, dengan adat plus jabatan yang lain. Betul. Itu akan berbeda. Saya pikir ini semua kita sepakat. Saya sepakat. Saya sepakat. Iya. Nah, oleh sebab itu, tentu saja ini akan menjadi pertimbangan-pertimbangan dan mempengaruhi dan mempengaruhi. Tentu itu akan itu menjadi akan menjadi sebuah indikator yang bisa dinilai bahwa ini akan mempengaruhi atau tidak. Begitu pula misalnya anggota DPR RI, misalnya Andi Iwan Darmawang Aras, yang hari ini juga adalah menjadi ketua DPD 1 Partai Gerindra Sulawesi Selatan. Tentu saja beliau akan menjadi anggota DPR, bagian daripada kedatuan kedatuan adat wajok lah. Wajok lah begitu ya. Nah, begitu pula hari ini beliau adalah ketua partai. Tentu saja partai lain akan mempertimbangkan itu, baik adalah mungkin bagian daripada koalisi atau misalnya akan menjadi bagian daripada kontestan, sama-sama kontestan dan seterusnya kan. Nah, ini menarik Kak Kadir. Ini menarik. Menariknya karena ini yang kita mau jalani ini adalah sesuatu aktivitas politik. Nah, jabatan-jabatan yang ada, peran-peran yang ada itu, yang berhubungan dengan partai politik, berhubungan dengan lembaga politik, berhubungan dengan pilihan politik, sikap pilihan seterusnya, peranata-peranata itu akan menjadi bagian daripada mempengaruhi dan tidak mempengaruhi bagaimana partai politik terhadap figur yang kita maksudkan. Terus kita misalnya ke Lu. Ya. Lu ini kalau kita lihat hari ini misalnya Andi Makulau, Opu Maradang hari ini hanya setahu saya pemangku adat. Ya, jabatan politiknya mungkin tidak jelas. Tidak jelas di masyarakat dan seterusnya. Begitu pula Andi Lutfi mantan bupati 2 periode. Pernah kalau tidak salah pernah di Nasdem DPR RI. Tentu saja hari ini pengalaman beliau akan dipertimbangkan oleh masyarakat sebagai bupati, begitu pula mantan wakil rakyat. Bukan hanya perwakilan lembaga adat. Ya. Artinya apa? Itu akan menjadi pertimbangan masyarakat. Begitu pula itu akan khususnya loyalis beliau dan keluarga beliau bahwa layaklah ya, paling tidak istilahnya gini, terjun dunia politik apalagi memimpin sebuah birokrasi dan seterusnya, birokrat yang kita mau urus tentu saja perlu ada pengetahuan pengetahuan secara saintik, begitu pula ada pengalaman. Nah, berpengalaman di birokrasi sebagai pimpinan birokrat dan seterusnya, paham-paham, saya pikir itu akan menjadi pertimbangan di kedatuan Lu, khususnya Andi Lutfi, Andi Muti, Opu Lutfi. Begitu pula barangkali Pak Anar Sampetodi hari ini, beliau kalau tidak salah Ketua Dewan Ekonomi Indonesia Timur. Ya, saya pikir itu adalah bagian dari pertimbangan-pertimbangan. Tentu saya beliau adalah seorang pengusaha ya. Tentu saja selain dari itu saya pikir kekuatan finansial beliau, modal finansial beliau, ekonomi beliau, usaha beliau tentu saja akan menjadi pertimbangan partai politik sebagai bagian figur yang mungkin akan dipertimbangkan oleh partai politik untuk Pilgub 2024 nantinya. Nah, sekarang kita bergeser misalnya ke Kedatuan Baru dan Cidendreng. Ada Andi Faisal Sepada ya.
Andi Faisal Sapada kalau tidak salah, beliau ini Mantan sekda, mantan Mantan wakil wali kota. mantan wakil wali kota Parepare, Parepare iya. dan mantan sekda kalau tidak Iya. salah Kak Kadir. Tentu saja pengalaman beliau di birokrasi, dia begitu pula wakil ya, orang nomor 2 sebagai pimpinan PAMON di kota Parepare, tentu saja menjadi pertimbangan partai politik untuk mengambil sesuai dengan tambahan yang saya sampaikan tadi, bahwa dia Jatah Pareng ini pernah memenangkan kontestasi Sayan 1 Sayan 2. Kalau itu bisa dikonsolidasikan kembali, tentu saja Andi Faisal Sapada yang memahami persis tentang konsolidasi itu. Kita bergeser sekarang ke Sopeng. Sopeng ya, di Sopeng begitu pula di Bosowa lah ya. Bosowa ini tentu saja menarik ya. Sopeng dan Bone ini saya pikir selain birokrat, selain kedatuan, saya pikir ada birokrat yang Andi Promal ya, Puan Promal ini, begitu pula Andi Pasar, Bupati 2 periode, Ketua Golkar hari ini Kabupaten Bone, tentu saja itu akan menjadi pertimbangan ya, pertimbangan partai politik. Dan begitu pula potensi Ya. kekuatan geopolitik pemilihnya ya. Pemilihnya juga ini menarik juga Kak Kadir, bahwa Bone ini itu memiliki DPT pemilih kedua terbanyak di Sulawesi Selatan. Ya. Tentu saja itu akan menjadi sebuah pertimbangan Ya. bagi partai politik untuk dilirik figur yang ada di tempat itu. Kita bergeser misalnya ke Sopeng. Tadi ada tambahan di Ansari Mangkona hari ini di DPR Provinsi. Tentu saja kedatuan ini, terlepas yang kita sebutkan pertama tadi, ada Andi Kaswadi Razak mewakili kedatuan itu, begitu pula Andi Sutomo, dan tentu saja ini juga saya katakan tadi bahwa animo kontes politik orang Sopeng, saya pikir ya boleh kalau tidak mengatakan tertinggi di Sulawesi Selatan, saya pikir cukup tinggi ya, sangat tinggi, sangat tinggi. Nah, oleh sebab itu saya pikir Sopeng juga ini patut untuk dipertimbangkan kedatuannya untuk melihat itu. Apalagi memang kedua yang kita sebutkan tadi itu ada birokrat, satu wakil rakyat, wakil DPR ya, anggota DPR. Tentu saja kedua tokoh tadi itu cukup mumpuni lah di kedatuannya dan basisnya, dan sudah teruji saya pikir ya. Andi Sutomo begitu pula Andi Kaswadi sebagai bupati yang hari ini Kak Kadir untuk mewakili itu. Saya pikir pertimbangan kedatuan dan birokrat politisi bupati, saya pikir itu akan menjadi bagian mempengaruhi dan tidak mempengaruhi daripada sebuah preferensi partai politik untuk dipertimbangkan pada Pilgub 2024. Baik, sahabat dan sobat Tipiso, saya pikir Dinda Dr. Ridwan Pawalan telah membedah dengan sangat seksama, dengan analisis-analisis yang sangat tajam dan sangat ilmiah. Saya pikir ini bisa menjadi referensi bagi partai politik. Apa yang beliau sampaikan pada kesempatan kali ini di IP Show ini, dan tentunya juga kepada ketua-ketua lembaga adat atau yang disebut raja-raja di daerahnya, raja tanpa negara saat ini ya, tanpa rakyat. Tapi biar bagaimanapun mereka adalah tokoh masyarakat yang dalam istilah kami berkarat 24 karat. Ya. Seperti itu. Karatnya 24. Artinya dia bukan tokoh masyarakat sembarangan. Betul. Itu. Jadi tentu mereka patut untuk diperhitungkan oleh partai politik, apalagi kalau dilabeli misalnya dengan predikat-predikat jabatan-jabatan strategis selain kepala pemangku adat, tentu mereka akan sangat seksi dilirik partai politik dan calon gubernur-gubernur di luar kompetensi mereka di Pilgub 2024. Terima kasih Dinda Dokter atas analisis-analisisnya yang sangat tajam untuk pemirsa episode. Sampai jumpa pada diskusi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.